Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah bersedia hadir di ruangan kita ini untuk membantu saya dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4.6.9 yaitu budaya positif. Untuk sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dengan tidak memanjangkan mukadimah karena mengingat waktu juga, langsung aja ya ibu ya. Ini adalah tugas modul 1.4.A.9 sebagai aksi nyata dari CGP. Kebetulan saya adalah CGP yang ke-7. Dan materi yang akan kita bahas ini sekarang adalah budaya positif melaksanakan segitiga restitusi di sekolah. Ini adalah latar belakangnya sebelum kita lanjut ke restitusi. Apa itu restitusi? Saya akan menyampaikan dulu sebelumnya latar belakang tentang pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat dengan KHD, sekolah itu adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan juga dapat menjadi ruang berarti dan bertumbuhnya nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diluruskan. Dan dia juga membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran atau darwis adalah bagian dari pendidikan, sementara pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berbeda untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan atau upbringing memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai orang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut KHD di tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kita lanjut sedikit lagi tentang KHD. KHD menjelaskan juga bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik atau kita guru-guru ini hanya dapat menuntun mereka, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuh kekuatan kodrat anak. KHD mengibaratkan peran kita itu sebagai seorang petani atau tukang kebun, sementara anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang disediakan. Jadi kalau ibaratkan kita petani, kalau kita menanam padi, nggak bisa kita pakai cara menanam jagung. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau menanam jagung, jangan pakai cara menanam padi, akan tumbuh subur dia. Makanya anak kita didik sesuai dengan kondisi sana. Kalau anak itu sedikit lemah, berarti kita mengikuti kemampuan dia. Misalnya mungkin dalam bikin soal, kita bikin setara dengan tingkat kemampuannya. Kemudian ini juga diberikan contoh, jika jagung yang akan ditanam itu kurang baik atau kurang berkualitas, tapi penuh dengan perhatian dan perawatan dari kita sebagai pak petani, maka hasilnya akan baik. Namun jika jagungnya bibitnya bagus, tapi tidak ada pengairan, tidak ada perhatian dari cahaya matahari atau kita seperti cahaya matahari, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Nah, dari pendidikan yang disampaikan oleh KHD tadi, maka timbullah budaya positif, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini dimiliki oleh setiap orang, termasuk kita dan anak-anak kita.
yaitu yang pertama bertahan hidup. Mungkin kita sering lihat anak-anak berkelahi itu karena dia mempertahankan pribadi prinsipnya, jadi artinya bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, jadi mereka ingin disayangi oleh kita, juga lingkungan kawan-kawannya. Kemudian kebebasan, mereka ingin bebas buat apa saja, karena mereka pikirannya mereka ini dunia saya, makanya mereka masih merasa bebas. Kemudian kesenangan, mereka masih mencari kesenangan, bukan mencari yang payah-payah lah, penting senang gitu, happy. Nah, anak-anak kan biasanya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah penguasaan, mereka biasanya berteman, ingin menguasai. Kalau sudah berbentuk kelompok, kamu ikut saya, aku ikut itu, kan gitu biasanya. Karena mereka merasa aku yang terhebat dari kamu, jadi aku kelompoknya ini, kamu kelompoknya itu. Jadi ini termasuk ke penguasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini semua orang memiliki, termasuk kita dulu. Cuma ini karena kita membahas tentang murid, maka hari ini kita kaji dulu murid yang memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Dan budaya positif ini sangat tidak mendukung hukuman atas anak, karena menurut KHD hukuman itu adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk represinya negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku, sehingga tidak terulang kembali di kemudian hari. Melalui punishment diharapkan seseorang atau kelompok yang melakukan kesalahan dapat menyadari perbuatannya sehingga menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan. Ini menurut kita selama ini, dan hukuman itu ternyata kurang tepat. Maka ada pilihan di sini yaitu konsekuensi, yaitu perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Konsekuensi memberikan pilihan jalan keluar kepada pelanggar yang dibuat oleh gurunya. Jadi anak-anak nanti akan diberi pilihan untuk atas semua kelakuan atau tindakan yang telah dilakukan dalam melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke restitusi. Restitusi inilah yang sebenarnya inti dari permasalahan yang akan saya sampaikan sekarang. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen di tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charleson dosen tahun 1996. Memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa dipilih pelanggar agar dapat menyelesaikan masalah. Kita ambil contoh. Untuk hukuman itu sendiri, itu termasuk kepada identitas gagal. Sementara untuk konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Seperti contohnya ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Kita kasih contoh aja, kita mungkin ngasih hukuman tegak bangal. Itu sebenarnya kan bagi mereka sudah menyakitkan. Nah, kalau kita memberi konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berarti setiap kesalahan harus ada yang disanksi. Tetapi kalau kita memakai restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita kembalikan ke anak karena dia melanggar aturan, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mereka. Dan mereka mungkin akan memilih sesuatu jalan keluar dari permasalahan mereka itu sendiri. Kita ambil yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Dari hukuman mungkin korban akan berbilang, saya udah dapat keadilan dari guru. Mereka mungkin akan berpendapat begitu karena yang si ini yang melakukan kerja udah dihukum sama gurunya. Namun konsekuensinya untuk identitas sukses, korban bisa diabaikan. Dan dari restitusi, korban mendapatkan ganti. Maksud mendapatkan ganti, mungkin dia nggak dapat solusi dengan tidak hukuman kekawannya. Mungkin dia memberi pilihan kerjasamakah atau minta maaf, saling minta maaf, kemudian kerjasama lagi berdua dengan si pelaku. Kadang kalau kita sentuh anak-anak dengan cara lembut atau lunak, mungkin mereka lebih menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan. Kita lanjut aja ini karena beberapa contoh saja yang saya berikan. Ini juga ada contoh lain. Nah, ini yang bagusnya saya baca ini. Peraturannya ada
Nah, kita sering ini kalau hukuman kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kan kata-kata yang keluar muncul dari ketika kita menghukum anak. Namun sebenarnya untuk konsekuensinya betulnya kita bertanya kepada anak, apa peraturannya? Apa peraturan sekolah yang di sini sudah melanggar? Sebaiknya itu kita ucapkan ke anak, bukan kamu seharusnya begini, kamu seharusnya begitu. Itu yang sebenarnya dimaukan oleh Ki Hajar Utara, dimaukan oleh Menteri Pendidikan kita sekarang. Kita ubah hal-hal negatif, kita buang, kita ubah dengan hal-hal positif. Jadi pertanyaan misalnya, apa peraturan yang sudah kamu langgar atau mampukah kamu melakukan itu mungkin lebih baik daripada kita menunjuk mereka, kamu harus begini, kamu harus begitu. Mereka mungkin akan merasa diintimidasi. Kemudian kata restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di situ kita bertanya solusi kepada mereka untuk restitusi tersendiri. Jadi untuk hukuman itu bersifat negatif, sementara untuk konsekuensi untuk konsekuensi itu bersifat netral, sementara untuk restitusi itu bersifat positif bagi si anak. Jadi kalau hukuman ini bersifat paksaan juga, kemudian konsekuensi bersifat stimulus atau respon, sementara untuk restitusi bersifat teori kontrol. Oke, kita lanjut, ini masih contoh. Nah, untuk menjalankan restitusi tadi, kita harus mempunyai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Sama dengan peraturan, cuma peraturannya bukan kita yang melahirkan, tapi anak. Ya, kalau kemarin saya mempraktekkan di kelas, saya kasih 2 kertas, 1 pink itu harapanmu, yang putih kamu tulis apa masalahmu di kelas. Jadi ternyata mereka membuat di kertas pink banyak harapan mereka ingin belajar 1 kali seminggu, belajar di taman, kemudian ada yang mengusulkan 2 kali seminggu kita makan bersama, kemudian ada lagi yang mengusulkan supaya kami sholat bersama di lokal. Jadi itu merupakan keyakinan kelas yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk yang tidak mereka senangi adalah ternyata di lokal saya sendiri banyak terjadi pembulian, penghinaan nama orang tua. Jadi sering nyebut nama orang tua, jadi mereka kurang senang. Itu sudah kita coba hapuskan, dengan konsekuensinya nanti mereka akan direstitusi. Kemudian keyakinan kelas itu tahapannya menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Ini artinya setelah kita lakukan keyakinan kelas, maka kita bahas lagi di kelompok kecil kita atau di kelas kita apakah sudah setuju dengan yang kita putuskan tadi. Kebetulan di kelas kami sudah setuju dengan 3 keputusan tadi. Kemudian kalau sudah selesai, kita disarankan membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas kita agar anak-anak tidak lupa dengan keyakinan kelas yang telah mereka putuskan bersama. Jadi ini murni bukan keputusan kita, tapi keputusan si anak untuk aturan di kelasnya. Kemudian keyakinan kelas ini prosedurnya adalah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1, mempersilakan warga kelas atau murid tadi untuk bersuara pendapat, berarti kan pendapat mereka kalau kita minta. Kemudian mencatat semua masukan mereka. Dan ketiga, kita susun keyakinan kelas atau apa-apa yang mereka mau. Usahakan jangan ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor nih kalimat negatif, tapi ubah dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian tinjau kembali daftar tersebut apakah sudah cocok atau tidak, baru kita catat dan kita bikin nanti posternya. Lanjut, kemudian kita tinjau ulang keyakinan kelas tadi secara bersama-sama. Apakah dari keyakinan tadi ada butir-butir yang masih kita kurang yakin atau sudah yakin. Kemudian kalau sudah yakin baru kita buatkan posternya tadi dan ditempel di dinding kelas tempat yang ada dilihat oleh semua warga kelas. Nah,
Dengan terbentuknya keyakinan kelas tadi, maka akan terciptalah disiplin positif yang berpusat pada murid menggunakan pendekatan restitusi atau 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Jadi kalau sudah ada keyakinan kelas karena dari mereka aturan, insya Allah mungkin mereka akan takut juga melanggar karena aturan itu mereka sendiri yang mengusulkan, bukan kita yang buat. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Selama ini mungkin rata-rata termasuk saya, kita lebih sering memakai kontrol kita sebagai penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik ataupun terbang. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat memenangkan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Saya yakin saya sendiri juga pernah melakukan itu. Kamu selalu saja salah. Saya juga pernah melakukan itu. Selalu yang terakhir selesai. Dan kita tanpa sadar mengucapkan itu, tetapi ternyata kita masuk ke kontrol penghukum. Dan guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi cara anak tidak diterima, termasuk anak tidak diterima, hanya saya guru mulai mendengar. Itu biasanya terjadi bagi penghukum. Kemudian untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu mungkin juga pernah saya lakukan. Berapa kali sih bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Terus sebenarnya juga kurang bagus bagi anak. Karena di posisi ini murid akan merasa memiliki rasa rendah diri atau perasaan yang buruk tentang dirinya karena telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Jadi ini juga kurang bagus kita miliki sebagai guru. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif dan positif. Positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, dan mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi kayak diungkit-ungkit. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah kita sering juga melakukan ini karena apa? Karena kasihan. Karena anak udah telat, ya sini ibu bantu, kamu boleh pulang. Ya sudah sini ibu bantu, kamu boleh ke rumahnya. Ternyata ini kurang bagus. Kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu guru tersebut tidak membantu mereka, maka mereka akan kecewa dan mereka berpikir guru itu tidak menjadi temannya lagi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi ketika kita ada, mereka akan merasa nyaman karena kita selalu membantu mereka. Tapi ketika kita ada hadir, misalnya absen, izin atau gimana, dia akan kecewa, nggak ada lagi nih guru yang membantu saya. Atau kita kan nggak tahu rezeki kita, itu kita pindah mengajar terus segala macam, dia akan kehilangan karena temannya untuk curhat juga tidak ada. Kita lanjut posisi guru yang keempat, yaitu pemantau. Pemantau yaitu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi anak, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang sering diajukan oleh kita seorang guru adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Saya juga sering mengatakan, apa yang telah kamu lakukan? Kita bertanya lagi ke depannya, itu posisi pemantau. Sanksi atau konsekuensi apa yang akan ibu lakukan terhadap kamu, itu juga sering kita lakukan, dan saya juga sering lakukan itu. Saya merasa sekali, dan ini adalah ternyata posisi kontrol pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, sirup catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol diri. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer.
Posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau. Jadi kalau kita jadi manajer, berarti kita sudah memiliki posisi teman dan pemantau sekaligus. Kemudian pada suatu waktu kita bisa memakai sebagai teman saja atau sebagai pemantau saja. Jadi kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kalau kita seorang manajer, kita akan berkata pada muridnya kita apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Atau apakah kamu meyakininya? Jadi setelah kamu melakukan kesalahan, kita tanya apakah kamu yakin dengan yang kamu lakukan itu sudah memenuhi keyakinan kelas kita. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini yang pertanyaan yang akan muncul jika kita sebagai manajer. Kemudian lagi, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah perkataan-perkataan seorang manajer atau kontrol manajer bagi seorang guru. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi membagikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi ini pernah kita praktekkan ketika anak terlambat sekolah, kita panggil guru, kita tanyakan dulu kesalahannya dan segala macamnya, nanti baru ditanya apa yang sebaiknya dia lakukan. Nah, jika posisi kontrol manajer sudah dipakai oleh seorang guru, maka dengan sendirinya guru tersebut sudah melakukan restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Ini yang tadi saya bilang, ketika anak melakukan kesalahan, pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini, ketika kita menstabilkan identitas, kita akan mengatakan kepada mereka bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, agar dia tidak merasa diintimidasi atau merasa dipojokkan. Kemudian kita juga akan berkata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ibu juga pernah melakukan itu. Mungkin itu akan kita tambahkan supaya dia merasa tidak dipersalahkan betul atau dipojokkan dengan kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini akan timbul pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misalnya dia terlambat sekolah, kita tanyakan, kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu terlambat sekolah hari ini. Jadi bukan langsung kita hakimi saja, kita akan tanyakan ini setelah kita bernaikan dulu hati mereka, baru kita munculkan pertanyaan ini. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jika di sini dia merasa dia terlambat karena mungkin bangunnya lambat atau apa, nah di sini kita muncul pertanyaan adakah cara yang lebih efektif. Ini berarti kita menanyakan contohnya apakah ada orang yang bisa membantu untuk membangunkan dia pagi atau segala macamnya. Kemudian di terakhir segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati apa, kelas yang sudah mereka langgar. Kemudian kalau mereka merasa memang ada yang dilanggar dari peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, maka kita tanyakan dia ingin jadi orang seperti apa, kenapa dia mau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini tidak ada sesi hukuman, hanya sesi pertanyaan dan memancing anak mengeluarkan pendapat mereka. Nah, dari yang telah saya bacakan tadi, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, menurut KHD, guru seperti seorang petani dan anak didik seperti biji jagung yang akan disemai, dirawat, diperhatikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, setiap manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Yang ketiga,
Ketika anak didik melakukan kesalahan, sebaiknya berilah dia restitusi, bukan hukuman. Yang keempat, buatlah keyakinan kelas atau sekolah agar anak didik merasa dihargai dan merasa dilibatkan dalam proses pendidikan sekolah. Yang kelima, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Manajer ini adalah posisi kontrol yang paling baik untuk dimiliki oleh seorang guru. Yang keenam, jika posisi manajer sudah kita laksanakan, artinya kita sudah melakukan restitusi di kelas atau sekolah kita. Dan sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, 3 langkah restitusi yaitu menstabilitaskan identitas, validitas tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Oke ibu-ibu, sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan ibu-ibu, boleh ditanyakan tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang terlintas di pikiran ibu-ibu terasa aneh karena budaya kita selama ini berbeda sekali dengan ini? Boleh disampaikan. Saya dikasih si tanya jawab sebentar. Bagaimana dulu? Ada yang ditanyakan? Mau ditanyakan? Bu Surati? Bu Susi, Bu Ena, buat Bu Yumi. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Pas? Oke, karena rasanya sudah tidak ada yang ditanyakan dan untuk materi ini sudah saya sampaikan dari awal sampai terakhir, dari mulai apa itu pendidikan, kemudian pembentukan keyakinan kelas, kemudian 5 kontrol kita sebagai guru, dan 5 kriteria dasar, dan 3 segitiga restitusi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan terima kasih juga atas waktunya. Saya akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.